Halo guys semuanya. Kali ini kelompok kami akan mereview sebuah film yang berjudul Yuni, beserta menganalisis tokoh di dalam film tersebut. Film ini ditayangkan pada tahun 2021 yang diadaptasi dari kisah nyata. Ini membingkai fenomena diskriminasi terhadap perempuan akibat budaya patriarki dan dijadikan sebuah film yang disutradarai dan ditulis oleh Kamila Andini bersama Prima Rusdi. Film ini juga menggandeng Ipa Isfansyah sebagai produser. Film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Yuni yang diperankan oleh Arawinda Kiran. Yuni adalah seorang siswa SMA yang dikenal cerdas di sekolahnya, sehingga kepintarannya dilirik oleh Ibu Lis yang diperankan oleh Marisa Anita yang mencoba membantunya melanjutkan ke bangku kuliah dengan beasiswa. Dan karena gadis remaja ini juga memiliki impian besar, yakni dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perkuliahan. Namun, jalan Yuni untuk meraih impian tersebut tidak mudah. Seperti dalam pelajaran bahasa Indonesia, Yuni tidak mendapat nilai bagus sehingga banyak mendapat tugas dari Pak Damar yang diperankan oleh Dimas Aditya. Dan juga sebagai gadis yang tinggal di lingkungan yang masih memegang adat ketimuran, ia diminta untuk segera menikah setelah lulus sekolah. Akan tetapi, Yuni tidak bergeming. Ia tetap bertekad untuk mengejar impiannya. Ia bahkan menolak lamaran dari dua pria yang tak dikenalinya. Dan lebih parahnya lagi, Yuni dengan sukarela memberikan keperawanannya kepada adik kelasnya Yoga yang diperankan oleh Kevin Ardilova untuk alasan menolak lamaran. Rupanya, penolakan-penolakan itu memicu gosip tentang mitos bahwa seorang perempuan yang menolak 3 lamaran tidak akan pernah menikah. Dalam film ini diceritakan bahwa Yuni merupakan tokoh yang memiliki konsep diri yang positif, yang mana ia adalah seorang siswi yang rajin dan pintar. Sehingga salah seorang guru yaitu Bu Lies menawarkan beasiswa untuknya agar dapat melanjutkan studinya. Selain konsep diri yang positif, Yuni juga memiliki konsep diri yang negatif, yang mana Yuni sangat menyukai warna ungu. Saking sukanya dengan warna tersebut, ia suka mengambil barang orang lain yang berwarna ungu. Kebiasaan tersebut melekat pada dirinya yang sering membuat orang-orang di sekitarnya kesal. Secara sensasi, Yuni memiliki kecenderungan ada semacam sense of ownership pada diri seseorang yang mungkin pada diri orang lain tidak dimiliki. Yang mana semua barang dan aksesoris Yuni mulai dari baju, motor, helm, tas, buku, tempat tidur, sandal, tali sepatu, dan lain-lain berwarna ungu. Warna ungu merupakan simbol perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan dan berupaya mencapai kesetaraan gender. Dalam film itu juga dijelaskan sesosok Yuni yang dibuat depresi dikarenakan ada seorang pria tua yang ingin menikahinya. Dalam hati kecilnya, dia tidak ingin menerima lamaran dari pria tersebut. Akan tetapi, dalam pandangan orang tuanya, tidak baik menolak lamaran hingga 2 kali, pamali katanya. Karena depresi, Yuni lantas meluapkannya dengan mengajak Yoga untuk berhubungan intim. Yang mana dalam konteks tersebut, pandangan orang tua Yuni mempengaruhi persepsi Yuni dalam melakukan sebuah tindakan, yaitu menikah. Dan dalam depresi tersebut, Yuni melakukan hubungan intim, yang mana tokoh Yuni di sini menjelaskan bahwasannya Yuni dalam keadaan pesimis. Insyaallah rakyat kula sampun setuju. Dalam film ini diceritakan bahwa Yoga mempunyai konsep diri yang positif dan negatif karena
Terlihat dalam scene ini, Yoga terlihat memperhatikan Yuni dari jauh dan hanya bisa memendam perasaannya terhadap Yuni karena Yoga tidak memiliki keberanian untuk mendekati atau bahkan sekedar menyapa. Hal ini termasuk dalam persepsi. Persepsi adalah pandangan atau proses pemahaman atau pemberian makna atas sesuatu informasi terhadap stimulus. Dan dalam scene ini, Yoga terlihat mempunyai konsep diri yang positif karena Yoga berusaha mendobrak rasa malu atau tidak percaya dirinya untuk menyapa Yuni. Dan hal itu pun membuahkan hasil karena tawaran Yoga untuk membantu tugas Yuni membuat sebuah puisi. Hal ini termasuk dalam kategori sensasi karena Yoga berusaha untuk menyapa dan hal itu pun membuahkan hasil yang membuat Yoga merasa senang. Dan hal yang sama pun terjadi lagi ketika Yoga memperhatikan Yuni dari jauh ketika dia ingin mengatakan cintanya tetapi membutuhkan banyak waktu. Ini juga termasuk dalam sensasi. Dalam scene ini, Yoga terlihat sedang memikirkan banyak hal setelah dia sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan. Ini termasuk dalam problem solving. Dalam scene ini, terlihat Yoga terpancing emosi dan bertengkar dengan temannya. Hal ini termasuk kemarahan yang dipicu oleh emosi. Dan dalam scene ini, terlihat Yoga di sini mempunyai konsep diri yang positif juga, karena dia meraih prestasi sebagai juara umum. Ketika di scene dan menit-menit terakhir, Yoga terlihat merenung, mengingat kembali Yuni. Hal ini termasuk dalam memori. Dalam sensasi, Pak Damar terlihat begitu elegan dan berwibawa di hadapan para muridnya, sehingga beliau dianggap menjadi guru yang sangat amat keren, hingga membuat Yuni memendam kagum kepadanya. Konsep diri positif dari Bapak Damar ialah dapat mengajar dan membimbing siswanya dengan baik dalam mempelajari pelajaran yang diampunya. Masa guru Yuni, iya resep ke Pak Damar. Kagum baik, kagum. Insya Allah. Pak Damar memiliki konsep diri negatif seperti egois dalam mengambil keputusan untuk memaksa Yuni menerima lamaran Pak Damar, serta gangguan seksual pada dirinya di mana beliau menginginkan untuk berpenampilan seperti seorang wanita. Dalam scan yang menunjukkan Pak Damar sedang berkunjung ke sebuah toko, di sana Pak Damar mencoba baju jubah serta terlihat sangat bahagia ketika mencoba kerudung berwarna pink, hingga menimbulkan persepsi pandangan negatif orang lain saat memandang Pak Damar. Masih waktu